dengan Perang Dena pada masa Kesultanan Bima. Pada waktu itu Kesultanan Bima dipimpin oleh Kesultanan Ibrahim. Yang kami hormati tamu undangan yang hadir di sini, ada tokoh budaya Bang En Marewo dan pemerhati sejarah sekaligus Ketua Asim Bojo sekarang Bang Alan Melingi yang sempat hadir, dan yang kami hormati Kepala Desa Ngali, panitia pelaksana kegiatan dan Ketua Karang Taruna, tokoh-tokoh akademisi dan beberapa keterwakilan lembaga kemahasiswaan, dan yang saya lihat pada kesempatan ini BMSTK IP Bima, BMSTIH, bahkan dari perwakilan STIES tempat hadir di sini. Dan singkatnya seluruh hadirin yang sempat hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Jadi sebelumnya saya ingin sampaikan beberapa hal. Mungkin di sini saya dari Dena mewakili generasi muda. Jadi kenapa mungkin bersama kami tidak ada kekurangan mungkin dari tokoh-tokoh tua ataupun yang paham tentang sejarah kaitan dengan Perang Dena. Kemarin sempat dikonfirmasi beberapa minggu sebelum kegiatan dan sempat kami konfirmasi ke orang-orang yang paham tentang sejarah dan sudah menyatakan kesiapan karena kendala beberapa hal yang tidak memungkinkan beliau-beliau sempat hadir gitu. Jadi saya mewakili generasi muda untuk menyampaikan beberapa historis sejarah. Tapi yang terpenting bagi kami di sini, salah satu warisan sejarah bagi saya secara pribadi itu penting, dan salah satu warisan sejarah itu adalah memahami bagaimana cerita-cerita kaitan dengan kehidupan masyarakat pada masa silam yang memiliki nilai secara filosofis, yang memiliki nilai agama yang bisa diambil hikmahnya dan dipetik sebagai satu pelajaran bagi kita generasi. Dan beberapa hal yang saya juga ingin sampaikan di sini, ini berdasarkan dari catatan referensi salah satu karya orang Dena yang sempat ditulis. Jadi ada judul bukunya tentang sekilas Perang Dena. Buku ini sudah lama disimpan, dan buku ini dulu sempat diedarkan di berbagai sekolah di Dena. Bahkan terakhir saya dengar kabar buku tulisannya Haji Ahmad Zakaria pada tahun 1991 tentang sekilas Perang Dena ini itu disimpan di Asim Bojo. Jadi sekarang sudah tidak ditemukan lagi edarannya. Jadi buku itu menceritakan sekilas tentang Perang Dena, dan buku itu juga diselesaikan oleh penulis itu bukan berasal dari bukan tidak memiliki dasar. Jadi buku itu bisa diselesaikan lewat cerita pelaku sejarah. Jadi pada pasca Perang Dena, dengan beberapa pelaku sejarah yang sempat hidup pada saat itu, ya, saya sebut beberapa pelaku sejarah yang sempat hidup seperti, ya kan, Ompu Anco yang biasa dikenal di Dena itu La Hama Ompu Anco, dan La Tija Ina Biba sama La Jena, dan di sisa hidupnya mereka dikenal dengan Wai Biban Cepa dan Wai Janubari. Nanti ada ceritanya kenapa mereka bisa selamat di Perang Dena dulu. Dari cerita mereka yang hidup inilah referensi buku sekilas Perang Dena ditulis oleh Haji Ahmad Zakaria itu kemudian bisa diselesaikan. Maka dari catatan referensi itu dan berdasarkan cerita tetua yang bersumber dari keturunan yang masih hidup, saya selaku generasi muda terus mendalami bagaimana sejarah Perang Dena ini.
ya kan, sebagai warisan pengetahuan sejarah. Kaitan dengan historis Perang Dena, saya ingin memulai dari cerita tentang kesepakatan Surahuri atau surat kulit yang disepakati di Penapali pada tahun 1908, karena pada saat itu Lakao Amahuse, Galar atau kepala desa Dena pada saat itu dipanggil ke sana untuk mengetahui apa isi kesepakatan Sultan Bima yang tertuang di Surahuri itu. Gitu. Dari isi surat itu menegaskan kepada Galara Dena dulu beserta para alim ulama, dan salah satu ulama yang menjadi panutan pada saat itu di Dena itu Haji Usman Ompu Jenggo dan Tuan Guru Haji Abdul Aziz. Gitu. Jadi para ulama ini muncul karena hasil dari tradisi pertukaran Tuan Guru untuk memperkuat pemahaman agama dan nilai-nilai agama di tengah masyarakat. Jadi pertukaran Tuan Guru ini dilakukan di Desa Ngali, Dodu, Nata, bahkan sampai ke Kabupaten Dompu. Di kesepakatan isi Surahuri yang disepakati pada saat itu kemudian pemerintah memaksakan kepada Ompu Dena dan para alim ulama untuk menerima Belanda, agar Belanda jangan dilawan, diterima baik. Tujuan daripada ditegaskannya Belanda ini diterima baik tidak lain dan tidak bukan, sama seperti yang disampaikan oleh Bang Yasir tadi, salah satu penyebab terjadinya perang Donggo dan yang disampaikan oleh Kakanda Imran tadi, salah satu perang Ngali itu persoalan bea kalau katanya orang dulu, pajak. Jadi Belanda diberi kesempatan dan diberi izin langsung untuk menarik pajak pada masyarakat. Jadi Kesultanan Bima pada saat itu tidak menarik sendiri, jadi diberi kesempatan kepada Belanda untuk langsung turun. Itu hal yang mendasar. Nah, berangkat dari itu, karena pemahaman masyarakat pada waktu itu, khusus Dena yang sudah kental meyakini agama Islam, bahkan 100% penduduknya pada saat itu memeluk ajaran Islam, menganggap bahwa apa yang diperintahkan lewat kesepakatan Surahuri itu bertentangan dengan ajaran agama. Kalau kemudian Belanda langsung menarik pajak pada masyarakat, oleh beberapa tuan guru atau pembesar agama pada saat itu, ini menganggap menodai nilai agama, mencederai hakikat agama yang dianut oleh masyarakat pada saat itu, karena memberikan izin langsung orang yang bertentangan agamanya dengan masyarakat Dena saat itu, yaitu Belanda, itu kafir. Makanya ini bertentangan menurut beberapa para tokoh pembesar saat itu, sehingga ditolak. Jadi Surahuri ini datang atas perintah Kesultanan Bima yang pertama lewat utusan Bahula Ubaunu dulu. Jadi Kesultanan Bima pada masa 1908 itu mengalami yang namanya gejolak politik. Gejolak politik yang sempat disinggung tadi oleh narasumber dari Ngali. Dan persoalan politik di dalam kesultanan sangat hangat. Terjadi perebutan kekuasaan sampai harus sebagian di dalam istana melakukan rekonsiliasi dengan Belanda, bahkan sampai Belanda memiliki peran penting bahkan menundukkan Kesultanan Ibrahim saat itu. Maka Kesultanan Ibrahim yang dengan kebijaksanaannya memerintahkan beberapa utusan untuk memanggil Ompu Dena dan beberapa alim ulamanya, bahwa ketika Belanda ditolak dan tidak diterima baik, ini bisa memicu peperangan. Dan pada saat itu Kesultanan Bima tidak berani bertanggung jawab kalau terjadi perang, dan tidak terlibat ketika Belanda memberikan perlawanan pada masyarakat. Nah, karena pada utusan pertama ini tidak diterima baik oleh Ompu Dena dan beberapa
alim ulama, kembali Sultan Bima mengirim utusan kedua. Jadi utusan kedua ini ya, disebut pasukan Jala yang dikirim ke Sila sampai ke Dena. Pasukan Jala juga kembali menegaskan kepada Empu Dena dan para alim ulama. Pada saat itu pasukan Jala ini tidak ditemui oleh para alim ulama karena dua alim ulama yang sangat berpengaruh pada saat itu di Dena, Tuan Guru Haji Usman dan Tuan Guru Haji Abdul Aziz, sedang berada di Ngali untuk melakukan pertukaran Tuan Guru karena pada saat itu beberapa minggu lagi akan masuk bulan Ramadan. Bahkan ada yang berpergian seperti Tuan Guru Haji Abdul Rahim sedang berada di Kerajaan Dompu pada saat itu. Maka utusan kedua dari Kesultanan Bima lewat pasukan Jala tidak juga menunai hasil baik, tidak menemukan kesepakatan baik dengan Empu Dena karena Empu Dena tidak berani memutuskan. Itu. Kecurigaan Kesultanan Bima pada saat itu kemudian semakin menjadi. Akhirnya pada Maret 1908 terakhir Kesultanan Bima mengutus utusan yang ketiga, yaitu utusan yang lebih berpengaruh mungkin yang bisa bertemu dengan Empu Dena dan beberapa alim ulama di Dena. Utusan itu langsung dari pihak kesultanan, yaitu Rato Parenta yang diutus. Itu. Ini utusan ketiga Rato Parenta yang didampingi oleh dua pengawalnya kembali diutus ke Dena untuk menegaskan ketiga kalinya bahwa Empu Dena dan beberapa alim ulama harus menerima baik kedatangan Belanda dan mengiyakan keinginan Sultan Ibrahim pada saat itu bahwa Belanda harus masuk di Dena dan langsung menarik belasting atau pungutan atau pajak itu dari masyarakat Dena. Jadi pada saat itu sebelum sampai ke Dena, Rato Parenta dari Kesultanan Bima sempat bertemu dengan Tuan Guru Haji Mahamu dari Sila saat itu. Karena kenapa Rato Parenta ini sempat menemui Tuan Guru Haji Mahamu? Karena dianggap Tuan Guru Haji Mahamu dulu itu memiliki kedekatan dengan beberapa ulama besar di Dena, seperti Tuan Guru Haji Abdul Aziz dan Tuan Guru Haji Abdul Rahim. Untuk memuluskan jalan negosiasi dengan Empu Dena dan beberapa ulama, putra dari Tuan Guru Haji Mahamu pada saat itu ingin dinikahkan dengan putri Tuan Guru Haji Abdul Rahim dari Dena ini untuk memuluskan. Maka sampainya di Dena, Rato Parenta yang diutus Kesultanan Bima ini disambut oleh Empu Dena dan beberapa alim ulama yang dipimpin langsung oleh Tuan Guru Haji Usman atau Abu Jego pada saat itu, dan diadakan musyawarah di Masjid Dena. Jadi di Masjid Dena diadakan musyawarah dan Rato Parenta kembali menyampaikan dan menegaskan keinginan dari Sultan Bima yang tertuang di Surahuri yang pernah disepakati di Penapali. Setelah Rato Parenta ini menyampaikan keinginan dari Sultan Bima dan Empu Dena yang diwakili oleh Tuan Guru Haji Usman dulu pada waktu itu tidak menerima apa yang diinginkan oleh Rato Parenta, dengan tegasnya dia menjawab dengan beberapa kalimat yang cukup menghargai utusan itu dengan sebutan, "Wahai Rato Parenta, perintah Sultan Bima kami junjung tinggi, ringannya kami terima, beratnya pun kami terima dan kami rasakan." Jadi atas perintah ini Haji Usman beserta alim ulama, Empu Dena dan masyarakat saat itu merasa berat untuk menerima perintah Kesultanan Bima karena harus mengizinkan orang Belanda masuk dan menarik langsung pajak. Karena keyakinan agama yang sudah kuat pada saat itu, dianggap orang kafir ketika masuk di Dena sama dengan menciderai dan tidak menghargai.
serta sudah melecehkan agama Islam yang dianut oleh masyarakat pada saat itu. Jadi gitu. Maka ditolak. Singkat cerita, dari penolakan ini kemudian utusan Kesultanan Bima yang ketiga, Ratu Parenta ini kembali. Dan pada malam harinya beberapa alim ulama dan Empu Dena serta tokoh masyarakat pada saat itu semacam Lasini Amatima, Lebi Amabibu, kemudian merasa khawatir dan terus dihantui oleh firasat dan pikiran tidak enak, karena mereka berpikir karena perintah Kesultanan Bima sudah tidak diindahkan dan utusannya Ratu Parenta mereka tolak, maka mereka memiliki kekhawatiran bahwa Belanda akan datang memaksakan untuk masuk di Dena. Nah, ketakutan ini kemudian berefek pada kemungkinan mengantisipasi terjadinya perang. Lalu pada malam harinya beberapa ulama dan petinggi di Dena memanggil semua tokoh-tokoh masyarakat, beberapa ulama untuk mengatur siasat dan strategi mengantisipasi Belanda masuk dan sampai ke Dena. Dan kecurigaan itu kemudian benar, bahwa pada esok harinya Belanda sampai ke Dena. Dan beberapa strategi yang sudah dipersiapkan seperti ditetapkannya panglima perang Haji Usman Abu Jenggo, ditetapkannya 3 sektor benteng di Dena, yaitu di sektor timur ada sekarang di sebelah timur Dena, tempatnya sekarang masih ada di Soringonco, Dorolepo sama Kariahoe, dan di situ dijadikan sebagai tempat sektor pertahanan karena dianggap area masuk Belanda ke Dena. Dan di sektor selatan di Wadugura. Dulu Wadugura di masa silam itu juga salah satu kampung yang biasa orang Dena sebut dengan Rasanto. Dijadikan sebagai sektor pertahanan sebelah utara, dan di sebelah barat Rasa Dena ada satu tempat yang disebut Mangge Kompo. Itu juga dijadikan sebagai tempat pertahanan. Nanti kita akan kembangkan di diskusi ini siapa saja yang ditetapkan, bagaimana strategi pertahanan ditetapkan di sektor, dan pertahanan inti juga ditetapkan 2 tempat di dalam kampung. Salah satunya di Masjid Dena dan di salah satu rumah Tuan Guru Haji Abdurrahim dulu. Dan siasat selanjutnya dengan melakukan pengungsian penduduk keluar desa, sehingga perlawanan dengan Belanda itu dilakukan di luar desa. Dan ada 3 kejadian, maksudnya peperangan itu terjadi di 3 tempat di Dena dulu. Itu di Tolobou yang sekarang sudah difungsikan sebagai daerah persawahan oleh masyarakat Dena. Tolosera juga telah dijadikan tempat persawahan desa Dena sekarang. Dan di sebelah timur Rasa Dena itu ada yang disebut Dorolepo, Soringonco, dan di Doropolo tempat Wadugura dan Karihe. Di situ juga terjadi peperangan. Bahkan peperangan terakhir sampai masuk ke dalam kampung. Sampai peperangan melahirkan perjanjian. Kalau di Dena sampai pada perdamaian. Setelah perang berlanjut selama 4 hari sampai pada perdamaian Wadugura. Jadi itu beberapa gambaran dulu, nanti kita akan kembangkan di diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi beberapa gambaran singkat yang memicu tentang historis perlawanan rakyat Dena pada saat itu. Dan saya melihat ada kesamaan visi, yaitu alasan mendasarnya karena alasan agama dan alasan ketidakadilan pemungutan pajak. Itu saya lihat dari 3 perlawanan rakyat yang terjadi ini. Jadi mungkin itu dulu sementara dari kami yang bisa sampaikan kaitan dengan historis sejarah Perang Dena. Nanti akan berkembang di diskusi. Sekian, dan atau ada tambahan kayaknya ini moderator. Saya kasih waktu 1 menit, ada sedikit sangat. Pertama, tadi katanya bahwa sebelum perang terjadi ada pertukaran, pertukaran para tuan guru gitu. Yang namanya sebuah pertukaran, jadi Ngali yang ke Dena, kemudian Dena yang ke Ngali. Saya belum menemukan titik simpul di situ. Akankah ada tuan guru yang ke Dena, tuan guru dari Ngali, atau dari Dena yang ke Ngali, atau memang ada tuan guru dari Dena yang mungkin ada energi sehingga hadir di tanah Ngali? Saya kasih waktu 1 menit.
kegiatan saling mengiring Tuan Guru dari Dena Kengali dulu tidak lain dan tidak bukan itu untuk menambah spirit pengetahuan agama pada masyarakat dan untuk menjaga tali silaturahmi di antara masyarakat, sehingga dilakukan pertukaran Tuan Guru dari Dena ke Ngali ke Dena, bahkan di Dokdu juga, Dokdu ke Dena ke Dokdu, bahkan sampai ke Kabupaten Dompu dulu gitu. Lihat dari Ngali ada Tuan Guru Abdul Aziz yang dikirim, dan di Dena semacam Tuan Guru Haji Mustafa dan Tuan Guru Haji Abu Bakar, itu yang intens dikirim ke Ngali dulu. Jadi itu dulu sementara. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Vidya Nabila dari perwakilan BEM STKIP 5, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia pelaksana karena memang sudah mengundang kami untuk menghadiri acara yang sangat luar biasa ini. Dan kemudian saya berterima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan ilmunya, dan saya sedikit mengutip pada pemateri dari sejarah daripada perang Dena tadi. Jadi saya memetik bahwasannya perang Dena itu terjadi akibat pertama Kesultanan Bima mengirim daripada isi surat kuri kepada Empu Dena untuk bagaimana mengindahkan, untuk bagaimana menerima daripada Belanda dengan baik, untuk bagaimana Belanda itu bisa menarik pajak daripada orang Bima. Tetapi apa yang menjadi perintah daripada Kesultanan Bima itu tidak diindahkan oleh Empu Dena. Kemudian dari utusan pertama, kemudian utusan Jawa yang kedua, kemudian utusan daripada Ratu Sejarah tidak diindahkan lagi oleh Empu Dena. Dan pada saat itu ketika utusan yang sudah diutuskan oleh Kesultanan Bima itu tidak diindahkan oleh Empu Dena, maka dari situ Empu Dena merasa adanya kekhawatiran bagaimana adanya peperangan yang akan dilakukan oleh orang-orang Belanda. Nah, pada saat itu tentunya itu hanya sebuah kekhawatiran yang dirasakan oleh Empu Dena. Nah, keesokan harinya terjadinya peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Nah, bagaimana setelah terjadinya peperangan itu, apa saja taktik yang sudah dilakukan oleh Empu Dena atau masyarakat Dena itu untuk bagaimana melawan daripada peperangan yang sudah dilakukan untuk melawan daripada peperangan yang dilakukan oleh Belanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi lanjutan untuk menghadapi serangan dari Belanda ya. Jadi saya sempat singgung dari awal bahwa mengantisipasi datangnya Belanda ke Desa Dena pada saat itu, setelah 3 kali utusan dari Kesultanan Bima itu tidak menemui kesepakatan baik dengan Galara Dena dulu beserta para alim ulamanya, maka kekhawatiran Belanda akan masuk ke Dena itu terjadi. Beberapa strategi yang dilakukan oleh para alim ulama pada saat itu dan Empu Dena yang setelah rembuk bersama di Masjid Dena, yang pertama hasil kesepakatannya strategi untuk mengantisipasi masuknya Belanda ke Dena itu ditetapkan beberapa sektor pertahanan di Desa Dena. Jadi ada 4 titik pertahanan di Desa Dena dipakai saat itu. Di sektor timur itu dijadikan sebagai benteng pertahanan karena dianggap di sektor timur itu pintu masuk Belanda. Karena yang paling strategis untuk masuk ke Dena pada saat itu dari arah timur. Kalau di Dena sendiri dari arah timur itu
ada yang sekarang masyarakat sebut dengan Dorolepo dan Soringonco gitu. Jadi di sana ditetapkanlah sebagai sektor pertahanan yang dipimpin oleh beberapa orang kepala yang dipilih gitu. Karena sebelum menentukan sektor itu musyawarah di masjid itu menetapkan alat-alat yang dipakai, senjata yang dipakai untuk perang itu disepakati senjatanya itu semacam keris, senjata tumpul, golok, parang, dan tombak gitu. Bahkan keris bertua di Dena yang dipakai saat itu ada 3 keris bertua seperti keris Lahido, keris Sokeloko, dan keris Samadade. Itu juga dipakai dulu. Dan selanjutnya untuk menandai simbol perlawanan juga dipakai bendera kuning yang bergambarkan pedang hunus dan kalimat Allahu Akbar. Di bendera itu dulu dipasang di 2 tempat di dalam kampung, di Masjid Dena sama di rumah salah satu tuan guru Haji Abdurrahim dulu. Di situ dipasang 2 bendera. Nah, di sektor utara untuk mengantisipasi Belanda masuk dari jalur utara juga dijadikan sebagai benteng pertahanan. Di tepatnya di Wadukura ada salah satu tempat di Dena itu di sebelah utara namanya Wadukura. Gitu. Di sana juga dipakai sebagai sektor pertahanan dulu, dan diutus dulu di sana ditetapkan salah seorang yang disebut namanya Ompu Anco dan Haji Mahamu Amalebeda itu ditetapkan. Dan di sektor barat juga ditetapkan sebagai daerah pertahanan untuk mengantisipasi Belanda masuk dari sektor barat. Sektor barat ini yang sekarang di Dena itu di Maibrasa Dena, dan ada tempat yang disebut oleh masyarakat Dena itu Mangge Kompo. Dan di sektor barat juga dijadikan sebagai strategi pengungsian masyarakat dulu. Jadi masyarakat dibawa keluar di sebelah barat desa. Di beberapa tempat di Dembi Dese ada tempatnya di Dena, di Dembi Dese, Ramacora, Oilebui. Itu tempat sektor barat. Dan selanjutnya di dalam kampung juga di Masjid Dena dijadikan daerah pertahanan inti yang dipimpin oleh 2 tuan guru saat itu, yaitu Tuan Guru Haji Usman dan Tuan Guru Haji Abdul Aziz sendiri beserta beberapa alim ulama lain membantu sektor pertahanan inti dalam desa. Dan satu rumah juga di dalam desa dulu dijadikan sebagai sektor pertahanan. Kenapa satu rumah ini dijadikan sektor pertahanan? Karena di dalam rumah ini berjumlah 20 orang para tetua atau yang sudah berusia lanjut yang tidak sempat diungsikan. Gitu. Di kediaman Tuan Guru Haji Abdurrahim. Jadi dijaga. Termasuk menjadi benteng pertahanan juga. Gitu. Dan keesokan harinya, jadi sekitar selesai asar pukul 16, kekhawatiran para alim ulama dan seluruh penduduk Dena saat itu terjadi. Jadi Belanda datang dari sektor timur memasuki yang namanya sekarang Tolobou, itu tempat persawahan masyarakat sekarang. Jadi datang di sana. Jadi ketika melihat Belanda datang dari arah timur itu, pasukan yang ditetapkan tadi kemudian melepaskan beberapa tembakan, dan ini semakin mengundang kemarahan dari Belanda sampai benteng pertahanan yang dibentuk di sektor timur itu kemudian dibakar habis oleh Belanda saat itu. Kemudian beberapa orang yang ditugaskan itu kemudian mundur dan bergabung dengan pasukan yang ditetapkan di sebelah utara. Nah, setelah masuk melewati Tolobou, di Dena juga ini ada salah satu tempat persawahan lagi yang disebut Tolosera.
Nah, di sini terjadi meletus perang sengit, terjadi benturan sengit antara Belanda dengan masyarakat Dena dulu saat itu, karena di Tolosera ini sudah mendekati perkampungan. Kebetulan saat itu daerah persawahan ini sudah ditanami padi oleh masyarakat dan suasananya becek. Jadi ketika Belanda masuk di sini terjadi perlawanan dan di sini terjadi perlawanan dan melibatkan sampai memakan korban baik dari pihak Belanda dan baik dari orang yang diutus menjadi benteng pertahanan di sektor timur juga menjadi korban karena terkena peluru. Begitu di Tolosera ini. Sampai di sini juga ada tawanan, sampai Belanda mendapatkan tawanan itu Ibrahim, namanya Ompu Ibrahim dulu dijadikan tawanan untuk membuka strategi, sehingga barulah masyarakat Belanda tahu di dalam kampung ini ada dua benteng pertahanan, yaitu di rumahnya Haji Abdurrahim tadi sama di Masjid Dena. Jadi singkat cerita, Belanda pun masuk ke desa dan mencari daerah pertahanan. Di sisi lain juga masyarakat saat itu sebenarnya sudah membentuk strategi karena sudah mengetahui ada yang sudah gugur dan Belanda sudah masuk. Berarti yang disampaikan oleh Dalan Malingi tadi menggunakan raba itu, bambu, pagar bambu itu dibuat ranjau, kalau Belanda masuk bambu itu langsung dilepas. Jadi dilepas itu, baru mereka injak-injak dan tusuk pakai golok dan lain sebagainya. Tapi karena perlawanan karena Belanda menggunakan senjata lengkap dan pasukan yang banyak, itu kemudian masyarakat tidak berdaya, sampai peluru terus ditembakkan ke rumah dan ke masjid itu, sampai Tuan Guru Haji Ibrahim pun tumbang pada saat itu mempertahankan 20 orang di rumah itu sebelum menggunakan senjata. Dan sampai bendera yang bertuliskan Pedang Hunus dan kalimat itu dibakar oleh Belanda. Akhirnya siasat yang dibangun untuk mengantisipasi terjadinya pertumpahan darah berkepanjangan dan memakan korban banyak, Belanda kemudian menyeret pimpinan perang Dena pada saat itu, Ompu Anco dan Ompu Ibrahim yang ditawan itu diseret ke Watubura, diadakan semacam perdamaian atau perjanjian. Jadi Belanda memaksakan Galara Dena dulu untuk hadir di Watubura menyepakati perjanjian dua isinya. Itu Panglima Perang Dena Haji Ahmad Usman atau Empu Jenggo harus dipaksa menghadap Sultan Bima dan seluruh senjata yang digunakan harus diserahkan pada Belanda. Jadi sampai pada perdamaian itu, peperangan itu. Jadi karena waktu juga, jadi kurang lebih seperti itu gambaran yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.